Ya, lantas bagaimana landscape industri kripto di tanah air serta bagaimana terkait regulasi ini ke depannya dan seperti apa kiranya mekanisme di sana? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Didit Nurdiatmoko selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti serta Bapak Teguh Kurniawan Harmanda selaku Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Aspakrindo. Selamat pagi menuju siang Pak Didit dan juga pagi. Pak Teguh. Sehat ya Pak ya? Mas Bram. Sehat. Oke, dan sebelumnya selamat begitu ya, akhirnya bursa kripto tanah air hadir juga setelah ditunggu-tunggu. Tentunya saya akan menilik juga pendapat Anda, Pak Teguh, karena memang ditunggu-tunggu begitu ya bursa kripto tanah air akhirnya diresmikan juga oleh Bapepti. Silakan. Iya, kalau kita melihat Mas Bram, Pak Didit, ini jadi angin segar bagi kami pelaku karena udah lebih dari 3 tahun ya. Kami menunggu untuk bisa menghilangkan kata-kata calon ya. Karena memang pada aturannya adalah kalau untuk menjadi sebagai full yang berizin itu harus ada beberapa pihak seperti bursa, clearing dan kustodian. Jadi memang tanggal 17 Juli itu jadi momen yang bersejarah bagi industri kripto di Indonesia dan pastinya ini tidak hanya bagi pedagang tetapi juga bagi nasabah di Indonesia yang tadi seperti disampaikan ada kepastian hukumnya, kemudian ada trust yang lebih meningkat, itu yang kita harapkan ke depan Mas Bram. Oke, bahagia tapi tentunya ya. Pasti. Menjadi momentum besar bagi sektor kripto di Indonesia. Betul. Nah, sebetulnya tadi juga disebutkan oleh Pak Teguh begitu ya Pak Didit, 3 tahun lamanya. Sebetulnya 3 tahun lamanya ini tantangannya di mana saja sehingga membutuhkan waktu bisa dikatakan cukup lama begitu ya 3 tahun lamanya ini. Ya, jadi kita ketahui bahwa kami tidak punya benchmark ya ketika kita membangun bursa kripto ini. Jadi tentu kami mencoba, fokus kami adalah pada perlindungan masyarakat. Kita tahu tadi, kripto itu memang naturnya adalah dia akan naik turun gitu kan, berisiko tinggi. Sehingga kami berupaya bahwa perdagangan fisik aset kripto di Indonesia ini harus lebih mengutamakan pada perlindungan kepada masyarakat. Nah, disitulah kami yang berupaya untuk bagaimana membangun bursa kripto atau kami sebut dengan ekosistem perdagangan kripto yang bisa melindungi masyarakat. Makanya tidak hanya bursa yang kami bangun, tetapi juga di situ ada kustodinya dan ada clearingnya. Sehingga masyarakat ketika nanti bertransaksi aset kripto ini, dia akan terlindungi karena setiap transaksi itu akan ke tiga pihak ini nanti. Disitulah yang memang membuat ini agak lama karena kami juga harus mencari bentuknya seperti apa. Walaupun memang 3 tahun yang lalu melalui Perba 8 2020 ya, berarti memang betul 3 tahun yang lalu, itu kami sudah mencanangkan ekosistemnya. Tetapi ketika kami mulai membangun, ketemu di lapangan, ternyata apa yang tadinya kami sudah bangun di Perba 8 2020 itu ada beberapa yang harus disempurnakan. Hal yang mudah aja, contohnya kemarin terakhir yang menurut saya tadinya saya pikir itu sudah akan selesai di bulan Juni, ternyata mulur juga sampai ke bulan Juli adalah integrasi sistem. Integrasi sistem antara pedagang, bursa, kustodi, dan clearing. Itu di perbalapan nggak kami atur. Memang dulu belum sampai ke sana ininya gitu loh. Ilmu kami memang belum sampai ke sana. Tapi ketika di lapangan kami ketemu loh, ini kan harus terintegrasi. Nah itu. Jadi satu kami belum ada benchmark yang pasti ya kan. Jadi ketika kami membangun tentu kami berupaya mencari yang terbaik. Gitu. Itu kira-kira Mas Bram, makanya agak lama 3 tahun kira-kira seperti itu. Oke, penuh tantangan juga di dalamnya ternyata ya. Nah, setelah penuh tantangan lalu juga diresmikan oleh Bapepti Bursa Kripto ini, apakah sudah sesuai yang diharapkan oleh pelaku kripto? Silakan, Pak Teguh. Oke, kalau kemudian kita berbicara tentang best practice dan ideal, tadi Pak Didit sampaikan bahwa tidak ada benchmark yang memang menyerupai ya terhadap industri ini. Tetapi sekali lagi setiap negara pasti punya yuridistik yang berbeda-beda. Kita harus mengikuti perundang-undangan yang ada tentang perdagangan berjangka dalam hal ini, yang mana di dalamnya tadi ada bursa, ada depository, dan juga ada clearing gitu. Jadi kalau kami melihat secara best practice, tentu memang ini belum ideal versi perdagangan kripto yang sesungguhnya. Nah, namun kita harapkan bahwa perdagangan ini bukan perdagangan yang sifatnya itu hanya pendek waktunya, tetapi kan kita ingin bahwa bisnis ini akan sustain ya, akan panjang, continuity. Nah itulah yang kita harapkan, apa yang disampaikan Pak Didit tentang customer protection ada di dalamnya,
akhirnya akan meningkatkan trust. Terus kemudian kita berbicara sedikit nih tentang adanya pendapatan negara melalui pajak. Tentu kan ini salah satu hal yang kemudian akan menciptakan environment dan juga ekosistem yang lebih baik lagi. Ya, kita juga berharap bahwa janganlah terlalu ketat gitu ya, karena sekali lagi bahwa industri kripto sifatnya borderless dan kita harus benar-benar kompetitif jika dibandingkan dengan market-market yang lainnya, Mas Bram. Oke, jangan terlalu ketat. Memang seketat apa sih saat ini memang untuk dari sisi ketatnya itu regulasinya, Pak Didit silakan. Ya, jadi saya mengibaratkan begini, kalau saya pegang telur, saya pegang terlalu keras, terlalu kencang saya memegangnya, telurnya akan remuk, ya kan, hancur. Tapi kalau saya megangnya tipis-tipis saja, saya khawatir telurnya jatuh. Nah gitu. Jadi ibaratnya di tata kelola perdagangan aset kripto ini kami berupaya kami tidak terlalu keras, ya kan, sehingga tidak menjadi jatuh, tetapi juga tetap industri ini mampu untuk sustain dan membaik. Harapannya begitu. Nah, mencari equilibrium ini ya saya bilang hanya kita coba nanti waktulah yang akan memberi lesson learn kepada kami semua bahwa ya harus ini mungkin harus dilonggarkan, ini harus nanti diperketat gitu. Jadi ini suatu hal yang baru, ya suatu hal yang baru. Kami juga belajar dan dengan ini saya berpendapat bahwa jalan aja dulu yang udah kami buat ini jalan aja dulu. Nanti kami akan evaluasi. Tentu saat ini kami akan ketat sekali mengevaluasi ini. Ya kan, kalau perlu day to day kami evaluasi kira-kira kurangnya di mana gitu kan. Nah kalau ini udah jalan nanti kami akan evaluasi misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali sehingga mungkin akan ada kebijakan yang kita perbaiki gitu kan. Sehingga kita akan mendorong tadi telur itu tidak pecah ya kan dan tidak jatuh, tidak remuk. Ya kan, kita bisa memegang telur itu dengan baik dan itu bisa kita manfaatkan telur itu untuk masak untuk apapun gitu kan. Harapannya kripto juga seperti itu. Oh, gitu. Oke, baik. Jadi memang agak riskan ya, seperti memegang telur begitu diibaratkan, kira-kira. gampang pecah, harus tidak boleh erat, memegangnya juga tidak boleh terlalu kita lembut-lembut begitu ya, Pak, nanti bisa terjatuh. Sebetulnya kalau kita bicara terkait operasionalnya bursa kripto ini seperti apa teknisnya saat ini, Pak Didit? Sudah diatur tentang tata tertib bursa. Ya kan, itu sudah sepakati antara bursa dengan kami di Bapepti. Jadi apa yang harus dilakukan oleh bursa, apa yang tidak boleh dan sebagainya itu sudah diatur. Ya, jadi walaupun nanti pelaksanaannya adalah kembali pada bisnis to bisnis, ya ini kan pelaku usaha semuanya, tetapi kami tidak melepas begitu saja. Tetap kami melihat, misalnya terkait dengan yang sekarang saya dengar adalah masalah berapa sih tarif untuk sekali transaksi, misalnya seperti itu kan gitu. Betul. Kan. Biar bagaimanapun dengan adanya lembaga ini tentu biaya transaksi akan meningkat. Akan ada tambahan biaya transaksi yang tadinya tidak ada. Ya kan? Tadinya tidak ada biaya transaksi, sekarang ada biaya transaksi. Karena kita mendapatkan kendali yang lebih baik lagi, lebih aman lagi gitu kan. Nah, tinggal sekarang berapa besarnya ini? Berapa besarnya? Nah, untuk sementara ini kami minta agar B2B bicara lah. Ya antara pelaku usaha. Tetapi jika ini katakanlah deadlock, tentu kami akan mengintervensi lah, kira-kira seperti itu. Yang tentunya di satu sisi kami berharap itu tidak memberatkan para pedagang, tetapi buat bursa, buat clearing dan buat custody ya mereka kan juga perlu biaya ya kan untuk mereka supaya sustain gitu kan. Jadi dua hal itu juga harus kita cari equilibriumnya gitu kira-kira. Oke, ini menarik begitu ya, ada Bapepti dan juga Aspakrindo. Nah, ini kalau dari sisi B2B-nya, seperti apa biaya transaksi yang ideal, Pak Teguh? Terus terang memang kami dalam proses diskusi ya, Mas Bram. Tadi Pak Didit menyampaikan ini udah bagian dari B2B lah. Teman-teman melihat ini menjadi satu parameter yang super sensitif. Karena kalau kemudian kita salah dalam memutuskan, ini akan menambah dari komposisi cost. Yang imbasnya adalah pasar Indonesia tidak lagi menarik gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga sepakat bahwa memang perlu ada pihak yang hidup gitu ya secara operasional kan. Nah ini yang dari teman-teman ya di membernya Aspakrindo, kita lagi merumuskan. Memang sudah ada beberapa poin negosiasi kita. Jadi sekali lagi, apa yang berjalan ya sekarang terjadi di bursa ini hampir sama
ketika penerapan pajak di awal. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi kemudian kita melihat ini menjadi sesuatu hal yang mungkin akan mendatangkan manfaat gitu ya. Tetapi pada titik mana nih gitu ya? Pada titik efisien, kalau Pak Didit saya ngambil equilibrium yang mana nih. Nah, itu yang kemudian kita lagi cari. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman bukan pada posisi menolak gitu ya, tetapi pada posisi untuk menegotiate. Kira-kira pada titik mana untuk kemudian kita bisa dapat win-win solution lah pastinya. Ya, yang tadinya tadi juga disebut ya Pak Didit, yang tadinya tidak ada biaya, Betul. nantinya akan ada biaya. Betul. Apakah memang nantinya justru karena bursa kripto, demand untuk pelaku kripto ini juga jadi berkurang Pak Teguh? Nah, justru ini jadi dua sisi yang berbeda, Mas Bram. Karena satu sisi kita menginginkan bahwa munculnya beberapa pihak ini akan meningkatkan volume transaksi di tanah air, gitu ya. Dan kita melihat bahwa adanya volume itu akan berkontribusi terhadap pendapatan dari pedagang itu sendiri. Jadi imagine kalau kemudian memang tidak ada volume, maka pedagang pun tidak bisa menghasilkan apapun gitu. Nah, tadi kalau kemudian pengaturannya ketat, sehingga banyak orang yang bertransaksi di tempat yang lain gitu ya, non Indonesia gitu ya, maka yang terjadi adalah volume kita semakin nipis gitu. Yang volume nipis akhirnya revenue kurang dan kita sulit untuk bisa memberikan sebagai fee gitu ya. Nah, ini sekali lagi yang kita harapkan bahwa di antara memang sekarang lagi bearish market gitu ya, market yang memang tidak bersahabat, ya tentunya mungkin dukungan dari pemerintah, apakah itu ada bagian dari subsidi katakan gitu ya, atau kemudian ada bagian-bagian lain yang akhirnya menciptakan sebuah volume ekosistem, menciptakan sebuah ekosistem dan akhirnya meningkatkan volume terhadap transaksi, itu yang kita inginkan gitu. Jadi hadirnya bursa ketika memang berkontribusi terhadap peningkatan volume, kenapa tidak? Demikian gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi bukan karena oh ini ada bursa jadi turun gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi ketika ada bursa, clearing dan custody akhirnya volumenya naik, ya kita pasti happy-happy saja. Oke, baik. Nah, ini seberapa kuat juga dan upayanya seperti apa dalam tadi disebutkan oleh Pak Teguh ya, ekosistem untuk meningkatkan volume. Kalau dari Bapepti sendiri seperti apa upayanya? Jadi begini, tetap kenapa kami membangun ekosistem? Karena tadi untuk perlindungan, lebih pada perlindungan kepada masyarakat, ya kan? Tentu harapannya ketika perlindungan masyarakat ini tetap industri akan tetap maju, ya kan? Tetap akan tumbuh. Nah, tapi dua hal ini kan memang tidak gratis lah, begitu kan? Ketika kita membangun ekosistem, ada biaya di situ. Nah, kalau kemarin tidak ada biaya karena semuanya dikerjakan oleh Bapepti, di mana keterbatasan Bapepti sangat tinggi. Kan kemarin pedagang itu ya menguasai uangnya, menguasai asetnya, berdagang di situ, ya kan. Saya selalu berdoa agar para pedagang ini selalu sehat-sehat, ya kan, tidak kemana-mana gitu kan. Karena kalau mereka sakit, mohon maaf mereka sampai nggak ada, itu nanti Bapepti yang kena, gitu kan. Jadi yang selalu sakit perut itu saya. Kalau ada sedikit permasalahan di exchanger itu saya, gitu kan gitu. Jadi tapi pengawasan Bapepti pun ada batasannya kan gitu. Tidak bisa masuk, dan seperti kemarin kami agak menolak ketika ada inovasi kripto yang baru. Karena kan berarti kami harus ngawasin lagi kan gitu. Jadi nanti dulu. Nah, dengan adanya bursa kripto ini nanti sebagian peran dari Bapepti ini kan akan masuk ke dalam ekosistem ini. Kami membagi risiko itu, ya kan? Kami membagi risiko kepada bursa, kepada clearing dan kepada custody gitu. Jadi masyarakat di sini atau pedagang nanti akan lebih bisa berkreasi. Inovasi-inovasi terkait dengan kripto akan lebih didorong untuk lebih baik lagi. Kan kenapa? Karena sudah ada ekosistem yang akan menangani, gitu kan. Nah, kemudian masyarakat juga lebih lebih percaya lagi bahwa ini sudah ada dalam satu ekosistem. Nah, tentu ekosistem ini ya ada biayanya, ya kan. Ini yang tadi nggak ada, sekarang ada kan gitu kan. Ada biayanya, iya gitu kan. Nah, seperti yang tadi Mas Teguh sampaikan bahwa kami harus mencari, kalau bahasa saya tadi equilibriumnya, ya kan, bagaimana mencari biaya yang paling efisien. Ini tidak memberatkan kepada pedagang, tapi juga tetap memberikan sustainability kepada ekosistem ini. Karena kita butuh ekosistem ini gitu loh gitu. Jadi ibaratnya ya daripada jalan kaki, kalau kita naik bis gitu kan itu lebih enak, tapi kan bis bayar gitu kan. Okay. Nah, kalau bis bisa disubsidi, tapi kalau ini kan
lebih kepada bisnis to bisnis lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ke depan Bapepti tidak sakit perut lagi begitu Tidak ya? sakit Karena perut memang lagi, tanggung jawabnya betul. sudah dibagi ke bursa kripto Iya, saat ini.